Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih kita mau bongkar bab 9 dari sumber yang Anda kasih yang isinya tuh seru banget soal ekonomi inovasi. Betul, topik yang penting banget ini. Iya kan? Kenapa ini penting buat Anda? Ya, karena inovasi itu kan sebenarnya mesin di balik kemakmuran kita sekarang, tapi seringkali cara kerjanya tuh agak misterius atau disalahpahami. Bab ini coba ngupas gimana sih ekonomi inovasi itu bekerja. Hmm, Nanti kita bakal lihat beberapa hal menarik. Mulai dari konsep increasing returns, ini agak lawan arus nih. Terus, inovasi itu sebetulnya munculnya dari mana sih? Seringnya, bukan dari atas loh. iya iya. Terus hubungan uniknya sama sains, kenapa maksa-maksa teknologi itu kadang malah jadi masalah, gimana inovasi bikin kita makin tergantung satu sama lain. Terus ada mitos soal pengangguran juga, dan terakhir, kenapa perusahaan gede itu kadang malah, gimana ya, kurang jago bikin terobosan besar. Oke, siap ya kita mulai? Siap, mari kita mulai. Oke, kita buka dengan yang pertama nih, konsep yang mungkin agak bikin kening berkerut. Increasing returns, keuntungan yang terus naik. Adam Smith, bapak ekonomi itu kan dia punya dua ide yang kayaknya kok bertentangan ya. Gimana tuh? Satu sisi ada tangan tak terlihat pasar, yang biasanya bikin keuntungan makin lama makin kecil, diminishing returns, tapi di sisi lain dia kasih contoh pabrik peniti, yang nunjukin kalau spesialisasi itu justru bikin hasilnya makin banyak, increasing returns. Nah, gimana tuh dua-duanya bisa ada? Nah, itu dia. Itu emang paradoks yang bikin bingung banyak ekonom setelah Smith. Nama-nama besar kayak Ricardo, Mill, bahkan Keynes, mereka itu cenderung bangun teorinya di atas asumsi diminishing returns. Oh gitu. Seolah-olah kemajuan teknologi itu ada batasnya, pasti bakal melambat. Padahal, ya ironisnya mereka hidup pas lagi revolusi industri, inovasi di mana-mana. Tapi model mereka tuh belum benar-benar nangkep kekuatan inovasi itu sendiri. Wah, menarik. Jadi kayak ngelihat pohonnya, tapi nggak sadar hutannya tumbuh terus gitu ya. Terus, menurut bab 9 ini, ada nggak yang coba jelasin ini? Ada. Sumber ini nyebutin beberapa nama. Misalnya Allen Young tahun 1928, dia bilang inovasi itu ya hasil dari spesialisasi yang makin dalam. Terus ada Joseph Schumpeter tahun 1942, nah ini pandangannya lebih berani lagi. Schumpeter, wah ini yang terkenal sama creative destruction itu kan. Gimana pandangannya soal increasing returns ini? Tepat sekali. Schumpeter itu nggak ngelihat inovasi cuma sebagai tambahan. Tapi, wah, ini mesin utamanya ekonomi. Dia malah ngeramal kita bakal sampai ke kondisi embarrass the riches, kekayaan yang melimpah ruah sampai malu, karena, ya itu tadi, inovasi bisa terus-terusan nurunin biaya, sekaligus naikin kualitas atau hasil. Wow. Jadi keuntungannya kayak nggak ada habisnya. Sayangnya nih, karena argumennya dia lebih kualitatif, kurang matematis gitu ya, idenya sempat agak kesingkir dari arus utama ekonomi waktu itu, yang lagi seneng banget sama model matematis. Tapi, ya intinya kuat banget. Inovasi itu sumber pertumbuhan jangka panjang yang paling dasar. Makanya, ekonomi modern bisa terus maju, ngelawan prediksi pesimis model-model lama. Oke, masuk akal. Itu jelasin kenapa inovasi penting banget secara makro. Nah, sekarang, inovasi ini datangnya dari mana? Kan sering kita dengar, wah ini pasti dari pemerintah, dari lembaga riset gede gitu. Tapi bab 9 ini bilang, seringnya justru kebalikannya. Inovasi itu sifatnya bottom up, dari bawah. Bener gitu? Iya, betul sekali. Bab ini cukup kritis ya sama narasi populer soal negara wirausaha atau entrepreneurial state. Kalau kita lihat data sejarah yang disajiin di sini, banyak banget terobosan besar itu justru lahirnya dari inisiatif swasta, individu, atau perusahaan kecil. Dan seringnya tanpa dukungan gede atau arahan pemerintah di awal-awal. Oh iya. Contohnya, sumber ini nunjukin dinamisme ekonomi Amerika Serikat sebelum 1940. Inovatif banget, padahal campur tangan pemerintah di R&D komersial itu masih minim banget waktu itu. Ada contoh yang lebih spesifik lagi nggak? Biar kebayang gitu. Ada beberapa yang cukup nyelikit sih. Misalnya nih, pemerintah AS di awal abad 20 itu kan ngasih dana gede banget buat proyek pesawatnya Samuel Langley. Hasilnya gagal total. Sementara itu, Wright bersaudara, modalnya pribadi, terbatas, malah berhasil terbang pertama kali. Wah, kontras banget ya. Iya. Atau di Inggris,
Ada cerita kapal udara R100 sama R101. R100 itu didanai swasta, sukses terbang nyebrang benua. R101, proyek gengsi pemerintah, malah jatuh tragis di penerbangan perdananya. Aduh. Jadi kelihatan banget ya bedanya. Terus ada penjelasan nggak kenapa R&D swasta kayaknya lebih efektif dorong pertumbuhan ekonomi menurut sumber ini? Sumber ini ngutip studi OHDC tahun 2003. Nah, studi ini nemuin korelasi positif yang kuat antara R&D swasta sama pertumbuhan ekonomi. Tapi, nggak nemuin korelasi yang sama buat R&D publik. Kenapa? Salah satu kemungkinan penjelasannya, itu fenomena crowding out. Crowding out itu apa lagi? Gimana maksudnya? Crowding out itu, gimana ya jelasinnya? Jadi gini, kalau pemerintah investasi gede-gedean di satu bidang, itu bisa nyedot banyak sumber daya modal, tenaga ahli, perhatian sampai sektor swasta jadi susah, atau jadi males buat investasi dan inovasi di situ. Oh, jadi kayak sumber dayanya kesedot ke proyek pemerintah gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Jadi pendanaan publik, meskipun niatnya baik, kadang malah tanpa sengaja mendesak keluar potensi inovasi dari pasar. Bahkan proyek raksasa pemerintah kayak senjata nuklir aja, itu kan butuh banget jaringan kontraktor swasta yang luas buat ngerjainnya. Jadi intinya, inovasi itu seringnya lebih subur di ekosistem yang bebas, tempat ide bisa tukaran, orang bisa coba-coba, boleh gagal, didorong kebutuhan pasar dan inisiatif individu, bukan dari arahan terpusat gitu. Oke. Ngomongin asal inovasi, ini nyambung ke hubungan antara inovasi, teknologi ya, sama sains. Kan model yang sering kita dengar tuh linear. Sains dasar dulu, baru jadi teknologi. Tapi bab 9 ini bilang, nggak sesimpel itu, malah bisa kebalik. Nah, ini dia. Pandangan linear itu emang terlalu simpel. Sumber ini nekenin hubungannya itu dua arah, dinamis, kayak orang nari gitu. Kadang sains bikin teknologi baru, tapi sering banget justru teknologi atau kebutuhan praktis yang bikin lahir pemahaman ilmiah baru. Contohnya gimana tuh? Contoh paling klasik ya, termodinamika. Ilmu soal panas dan energi ini lahir bukan dari lab fisikan murni, tapi dari usaha para ilmuwan buat jelasin gimana caranya mesin uap, teknologi yang udah ada dan jalan, bisa ngasilin kerja. Jadi kebutuhan buat ngerti teknologi yang ada malah melahirkan cabang ilmu baru. Wah, jadi teknologi duluan, baru teorinya nyusul buat mesin uap. Ada contoh lain nggak dari sumbernya? Aneh dong. Misalnya, teori Kuman-Louis Pasteur yang revolusioner itu muncul bukan dari riset abstrak, tapi dari usahanya mecahin masalah-masalah praktis banget yang dihadapin industri anggur soal fermentasi, industri sutra soal penyakit ulatnya, sama peternakan di Prancis waktu itu. Oke. Bahkan penemuan struktur DNA yang ikonik itu, kelihatannya kan sains murni banget ya, tapi itu sangat bergantung sama teknik kristalografi sinar X. Nah, tebak apa? Pengembangan teknik kristalografi itu sendiri, sebagian didanai sama industri tekstil Inggris yang pengen ngerti struktur molekul serat wol biar kainnya lebih bagus. Serius? Wol sama DNA nyambung? Wah, ini baru tahu saya. Bener-bener ngubah cara pandang ya? Iya kan? Satu lagi contoh modern yang dikutip. Teknologi edit gen CRISPR-Cas9 yang lagi heboh itu. Akarnya sebagian itu bisa dilacak ke riset perusahaan yogurt Danone di Prancis. Mereka lagi nyari cara buat ngelindungin kultur bakteri yogurt mereka dari serangan virus phag namanya. Jadi dari masalah yogurt ke edit gen, luar biasa. Nah, jadi kelihatan polanya kan, masalah praktis atau teknologi yang udah ada, itu mancing pertanyaan. Pertanyaan itu terus dorong penelitian ilmiah buat cari jawaban atau perbaikan. Sains sama teknologi itu ya saling ngasih makan lah, bukan jalan satu arah aja. Kalau gitu, inovasi itu bisa nggak sih dipesen atau dipaksa gitu biar muncul dan dipakai masyarakat? Kan kadang ada ya kebijakan pemerintah yang arahnya ke sana. Bab 9 ini ada contoh menarik soal ini katanya. Nah iya, ini poin penting soal batas intervensi. Sumber ini ngangkat kasus lampu CFL, Compact Fluorescent Lamp. Ingat nggak? Lampu hemat energi yang bentuknya spiral itu. Oh iya, yang dulu sempat rame itu kan? Betul. Sekitar tahun 2010-an, banyak pemerintah di dunia, termasuk di Eropa, itu gencar banget nyuruh bahkan mewajibkan pakai CFL buat gantiin lampu pijar biasa. Alasannya ya buat hemat energi, ngejar target iklim gitu. Saya ingat tuh, awalnya kelihatan bagus idenya, tapi kok kayaknya banyak yang ngeluh ya? Nah itu dia. Ternyata banyak konsumen nggak suka. Lampunya kan butuh waktu buat terang maksimal.
Terus kualitas cahayanya ada yang bilang kurang enak dilihat. Daya tahannya juga kadang nggak sesuai janji, harganya lebih mahal, dan yang agak ngeri, ada merkurinya. Jadi bahaya kalau pecah dan susah didaur ulang. Intinya, teknologinya dipaksa sebelum benar-benar matang atau disukain pasar. Terus gimana akhirnya? Gagal dong kebijakannya. Ironisnya, gak lama setelah kebijakan Pro-CFL ini digalakan, teknologi lampu LED malah maju pesat dan masuk pasar. LED ini kan hemat energinya jauh lebih bagus dari CFL, kualitas cahayanya lebih oke, awetnya juga jauh lebih lama, plus lebih ramah lingkungan. Wah, telat dong berarti maksa CFL-nya ya. Iya, jadi sia-sia dan mahal banget ongkosnya. Sumber ini ngutip estimasi kerugian di Inggris aja sampai 2,75 miliar pound sterling gara-gara maksa adopsi teknologi yang sebenarnya kurang bagus dan belum siap. Ini pelajaran pahit lah ya, soal bahayanya kalau pemerintah coba milih pemenang teknologi terlalu cepat, ngabaikan selera konsumen, sama dinamika inovasi pasar yang sering nggak ketebak. Intinya, maksa adopsi teknologi sebelum waktunya itu, malah bisa jadi pemborosan gede dan ngehambat solusi yang lebih baik muncul. Pelajaran mahal banget ya. Oke, kita pindah ke dampak sosialnya nih. Bab 9 ini bilang kalau inovasi itu justru ningkatin ketergantungan kita satu sama lain. Kedengarannya agak aneh ya, kan kita sering mikir kemajuan itu bikin kita mandiri. Gimana tuh penjelasannya? Nah, ini salah satu wawasan yang dalam banget menurut saya dari bab ini. Inovasi itu kan bikin kita makin spesialis, makin spesifik dalam kerjaan kita. Coba deh pikirin, profesi kita sekarang jauh lebih spesifik dibanding kakek nenek kita dulu kan? Iya juga sih. Tapi, di sisi lain, inovasi itu bikin kita bisa nikmatin konsumsi yang macam-macam banget. Luar biasa luas pilihannya. Maksudnya kita jadi jago di satu hal tapi bisa nikmatin hasil kerjaan banyak orang lain gitu? Persis. Kita kerja misal 40 jam seminggu, ngasilin barang atau jasa yang spesifik banget. Nah, hasil kerja kita itu, terus kita tuker buat nikmatin hasil kerja jutaan orang lain dari seluruh dunia. Makanan, baju, transportasi, hiburan, informasi, kesehatan, macam-macam lah. Inilah inti kemajuan ekonomi. Kita geser dari kondisi swasembada bisa semua sendiri, tapi rentan banget, ke kondisi saling ketergantungan yang kompleks, tapi jauh lebih produktif dan aman. Kita mungkin nggak bisa bikin HP kita sendiri, tapi kita bisa pakai karena ada jaringan kerja global yang dimungkinkan inovasi. Sumbernya nggak usah ilustrasi bagus soal ini kan ya, yang soal waktu kerja buat dapat cahaya lampu itu. Iya, itu ilustrasi sederhana tapi ngena banget. Dulu orang mungkin mesti kerja seharian penuh, berburu, ngumpulin lemak hewan atau minyak tanaman, ngolahnya cuma buat dapat cahaya lampu minyak seuprit selama 1 jam. Hari ini, kita mungkin cuma perlu kerja sepersekian detik aja buat dapat upah yang cukup bayar listrik buat nyalain lampu LED terang selama sejam. Wah, beda banget ya. Jauh banget. Inovasi di energi sama pencahayaan ini bikin pertukaran nilai sama spesialisasi jadi efisien banget. Ngebebasin waktu kita buat hal lain. Nah, ini nyambung nih ke ketakutan yang selalu ada tiap ada inovasi baru, penggangguran massal. Dari zaman Luddite yang ancurin mesin tenun di Inggris dulu, sampai sekarang kita khawatir soal AI ngambil kerjaan kita. Gimana nih pandangan bab 9 soal ini? Beneran inovasi bikin pengangguran? Justru sebaliknya, bab ini tegas banget ngebantah mitos itu. Sejarah ekonomi nunjukin polanya itu pergeseran, bukan penghancuran pekerjaan secara total dalam jangka panjang. Waktu revolusi industri bikin pertanian jadi super produktif, ya memang jumlah petani turun drastis. Tapi mereka nggak terus jadi pengangguran selamanya. Terus mereka kemana? Mereka pindah ke sektor manufaktur yang lagi tumbuh pesat di pabrik-pabrik. Terus pas manufaktur jadi makin efisien gara-gara otomatisasi. Pola yang sama keulang lagi. Pekerjaan di manufaktur mungkin berkurang secara relatif, tapi pekerja pindah lagi ke sektor jasa yang makin gede. Pendidikan, kesehatan, keuangan, hiburan, IT, dan banyak lagi. Selalu ada disrupsi. Kerjaan lama hilang, tapi kerjaan baru selalu muncul. Seringnya malah lebih banyak jumlahnya dan butuh skill beda yang mungkin dulu nggak kebayang sama sekali. Ada contoh yang lebih modern nggak? Misalnya soal ATM di bank. Kan banyak yang takut teller jadi nggak kepake. Nah, contoh ATM itu menarik. Awalnya emang banyak yang khawatir teller bank bakal hilang kerjaan. Tapi apa yang kejadian? Menurut data yang dikutip di sini, jumlah teller bank di negara maju malah cenderung naik atau stabil setelah ATM ada. Kenapa tuh? Karena ATM ngambil alih tugas rutin, ngitung sama ngeluarin duit.
retailer jadi bisa fokus ke tugas yang lebih kompleks, yang lebih butuh interaksi manusia. Kayak ngelayani nasabah yang kebutuhannya spesifik, nawarin produk bank lain, atau kasih konsultasi keuangan. Peran mereka berubah, jadi lebih bernilai tambah, bukan hilang. Oh gitu ya. Contoh lain, mesin cuci atau perabot rumah tangga. Itu kan nggak bikin pengangguran, malah ngebebasin waktu. Terutama perempuan, buat bisa kerja di luar rumah, nambah jumlah angkatan kerja. Jadi argumen utamanya inovasi, naikin produktivitas, terus produktivitas bikin daya beli naik. Nah, daya beli ini yang ciptain permintaan buat barang dan jasa baru, akhirnya bikin kerjaan baru lagi. Gitu ya alurnya. Betul sekali. Produktivitas itu kuncinya. Kemakmuran hasil dari produktivitas itu nggak cuma kita nikmatin dalam bentuk barang dan jasa yang lebih banyak aja, tapi juga dalam bentuk lain. Kita sebagai masyarakat juga milih buat menggunakan sebagian keuntungan produktivitas itu buat dapat waktu luang lebih banyak, jam kerja lebih pendek, cuti lebih panjang, pensiun lebih awal. Jadi hasilnya bukan cuma pengangguran, tapi juga kualitas hidup naik dan pilihan makin banyak. Tentu ya, transisinya bisa susah buat orang yang kerjaannya kena langsung, tapi secara keseluruhan, inovasi itu pencipta kerjaan, bukan penghancurnya. Perusahaan-perusahaan gede yang udah mapan, itu justru seringnya kurang jago gitu ya, dalam ngasilin inovasi yang sifatnya disruptif, yang ngacak-ngacak pasar. Kok bisa gitu? Bukannya duit R&D mereka jauh lebih gede dari startup? Nah, ini kaitannya sama insentif sama struktur internal mereka. Sumber ini bilang, perusahaan besar itu cenderung fokusnya ke inovasi inkremental. Incremental maksudnya? Maksudnya perbaikan kecil-kecil, bertahap, di produk, layanan, atau proses yang udah ada. Fokus mereka ya jaga pangsa pasar, naikin efisiensi, layanin pelanggan yang sekarang dengan lebih baik. Itu penting sih, tapi itu bikin mereka jadi rentan sama inovasi radikal yang datangnya nggak diduga-duga dan bisa ngubah aturan main pasar. Kenapa mereka susah ngerespon inovasi radikal itu? Karena inovasi disruptif itu seringnya di awal kelihatan jelek, cuma ngelayanin pasar kecil yang nggak menarik buat perusahaan gede, atau malah ngancam model bisnis mereka yang udah enak dan nguntungin. Contoh klasik banget kan, Western Union yang telat merespon telepon, atau Kodak. Kodak itu kan nemuin teknologi kamera digital pertama, tapi ragu-ragu ngembanginnya karena takut ngerusak bisnis film fotonya yang lagi untung gede. Ah iya, kasus Kodak itu jelas banget ya. Iya, jadi inovasi besar seringnya datang dari luar, dari orang kayak Thomas Newcomen buat mesin uap awal, atau Steve Jobs buat komputer pribadi sama smartphone, atau ya dari startup kecil yang nggak punya beban masa lalu dan berani ambil resiko. Jadi dana R&D gede itu nggak jaminan bakal jadi pemimpin di inovasi disruptif ya? Nggak selalu. Justru kompetisi yang ketat seringkali jadi cambuk yang maksa perusahaan gede buat inovasi lebih serius, kayak persaingan antar supermarket gitu. Beberapa perusahaan gede yang pinter udah sadar soal ini. Makanya, mereka pakai strategi kayak Connect and Develop yang dipakai Procter and Gamble. Mereka aktif nyari dan ngadopsi inovasi dari luar, dari startup, dari universitas. Oh, jadi beli inovasi dari luar gitu ya? Bisa dibilang gitu, atau kolaborasi. Terus ada juga fenomena penting yang disorot Eric von Hippel. Banyak inovasi penting itu justru datangnya dari pengguna, bukan dari produsennya. Kayak sistem monitor glukosa diabetes open source Night Scout, itu kan dikembangin sama komunitas pasien dan keluarganya, atau software open source lainnya. Wah, banyak sumber inovasi ya ternyata. Banget! Nggak cuma dari lab R&D perusahaan. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari penjelajahan kita di bab 9 ini, ekonomi inovasi itu ternyata jauh lebih kompleks dan organik ya daripada yang mungkin kita bayangin. Ada dinamika increasing returns, inovasi sering muncul dari bawah, dari tempat tak terduga, hubungannya sama sains itu bolak-balik, nggak bisa dipaksain, malah bikin kita makin tergantung, tapi demi makmur terus nggak bikin pengangguran massal jangka panjang, dan bahkan raksasa industri pun mesti waspada sama gangguan dari luar. Anda rangkum dengan sangat baik. Semua ini nunjukin betapa pentingnya sebuah ekosistem lingkungan sosial, ekonomi, regulasi yang kondusif buat ide-ide baru lahir. Lingkungan yang ngehargain eksperimen, toleran sama gagal, karena nggak semua inovasi sukses kan, dan memungkinkan ide-ide tukeran secara bebas. Itu seringkali lebih penting daripada sekedar anggaran R&D gede atau rencana terpusat. Kebebasan buat nyoba, gagal, dan nyoba lagi, itu bensin utamanya mesin inovasi. Nah, mengingat semua pola ini, resistensi dari pemain lama, potensi dari luar, pentingnya kebebasan coba-coba ini, ada satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan.
Gimana caranya ya kita bisa secara aktif ngerancang lingkungan, entah itu di tim kerja Anda, perusahaan Anda, industri Anda, atau bahkan kebijakan negara kita, biar benar-benar membebaskan potensi inovasi, bukan malah tanpa sengaja masang pagar lewat aturan birokrasi, budaya takut resiko, atau malas berubah. Apa ya satu langkah kecil aja atau perubahan cara pikir yang bisa Anda lakuin buat dorong lebih banyak eksperimen dan belajar dari trial and error yang kayaknya jadi kunci kemajuan sejati itu? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan bersama. Oke deh. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru ya soal mesin ekonomi yang terus ngubah dunia kita ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.